Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbub bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Ingatkah Anda dengan momen ini? Ya, ini terjadi ketika Rakornas Indonesia Maju tahun 2019 silam. Saat di mana Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya bahwa Indonesia sudah kebanyakan peraturan. Tak sedikit dari aturan-aturan tersebut justru tumpang tindih. Tak heran jika hal ini berujung pada aturan yang berbelit. Peraturan berbelit inilah yang berdampak pada banyak hal. Satu di antaranya yaitu lambatnya pelayanan publik. Pelayanan publik yang demikian biasanya terjadi karena harus melalui proses yang panjang dan rumit. Padahal proses ini justru merugikan banyak pihak, termasuk calon investor yang kesusahan saat akan menanamkan modalnya. Sebuah kerugian yang hakiki untuk ekonomi Indonesia. Untungnya, Presiden Jokowi sudah menyadari hal ini dan segera memerintahkan jajarannya untuk membuat perbaikan. Hingga akhirnya pemangkasan proses dan penyederhanaan alur kerja menjadi orientasi baru dalam melayani publik. Transformasi pelayanan publik yang lebih terarah ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang setelahnya diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Salah satu jebolan transformasi pelayanan publik yang saat ini menjadi primadona adalah Mall Pelayanan Publik atau MPP. Nama mall diambil sebagai cerminan dari pusat penyedia segala layanan publik yang terpadu dalam satu gedung. MPP akrab pula dengan julukan All-in-One dan One Stop Service Area. Keberadaan serta peran MPP ini diperkuat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu merupakan pengintegrasian yang pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD, dan bahkan juga swasta di dalam satu lokasi, jadi semacam one stop service area yang terpadu ya pada satu tempat sebagai upaya tadi. Tujuan daripada pelayanan publik tadi ya, meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan, dan juga keamanan daripada pelayanan publik yang selama ini diberikan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi kesana kemari, dalam satu tempat mereka bisa menerima berbagai jenis layanan. Saat berkunjung ke mall pelayanan publik, kita bisa menemukan berbagai macam layanan, mulai dari Disduk Capil, layanan Samsat, imigrasi, kepolisian, BPJS, dan masih banyak lainnya. Pengurusan tanah dan izin usaha pun tersedia dalam satu gedung terpadu ini. Keberadaan MPP tentu sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen penting. Waktu, biaya, dan energi yang dikeluarkan tentu jauh lebih efisien. Sejak pertama dicetuskan pada tahun 2017 hingga April 2022, mall pelayanan publik telah tersebar di 55 kabupaten dan kota di Indonesia. Diakui, antusiasme masyarakat akan keberadaan MPP sangatlah tinggi. Dampak keberadaan MPP pada perekonomian daerah juga meningkat cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan, jadi rata-rata peningkatan sebesar 31% ya untuk total investasi di daerah yang sudah memberlakukan mall pelayanan publik. Kami juga pada tahun yang sama ada dua kajian ya. Jadi kajian yang kedua ini di tahun 2019 kami lakukan bersama-sama dengan School of Government of Public Policy SGPP ya,
dan di sana hasilnya sekitar 96,78% pengguna layanan MPP itu merasa puas ya dengan penerapan prinsip-prinsip yang kita implementasikan di MPP. Jadi data inilah yang menunjukkan hari demi hari birokrasi gemuk di Indonesia mulai terhapus. Mall pelayanan publik disebut sebagai solusi tepat bagi masyarakat, utamanya di masa pandemi dan pemulihan ekonomi saat ini. Keefektifan MPP bagi pengurusan dokumen sipil nyatanya dibenarkan oleh pengamat kebijakan publik. Menurutnya, pelayanan publik untuk sipil sudah jauh bertransformasi, meski untuk perizinan usaha masih perlu banyak yang ditingkatkan. Ya, menurut saya itu suatu terobosan yang baik kalau itu bagus. Kalau pelayanan publik untuk perorangan, saya rasa itu sudah baik. Saya tidak melihat persoalan-persoalan yang rumit atau yang merugikan, karena semua terlayani dengan baik, mau paspor, mau SIM, mau apa kan dilayani BPSP. Kalau yang pribadi sudah oke lah, banyak kemajuan, pakai NIK lah, nanti ke sana sini bisa kita ngisi di sini, datang tinggal foto cepet jadi, itu oke. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang sangat luas dalam kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Bahkan pelayanan publik menjadi kunci utama arus masuk investasi. Lantas bagaimana rupa mall pelayanan publik itu dan sejauh mana transformasi pelayanan publik yang dilakukan sampai saat ini? Jawa Barat terus bergerak tumbuh menjadi pusat bisnis di Indonesia, bersaing dengan wilayah lainnya, baik nasional maupun internasional. Kabupaten Bandung yang bersebelahan langsung dengan ibu kota Jawa Barat ini menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi kreatif terlejit dari kabupaten kota lainnya. Guna semakin mendorong laju pertumbuhan daerah, Pemda Kabupaten Bandung melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik menjadi hal krusial untuk terus ditingkatkan guna mendukung aktivitas para pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang ada. Keberadaan pusat pelayanan terpadu atau yang kerap disebut dengan mall pelayanan publik memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan dalam pengurusan beragam dokumen dan perizinan masyarakat, termasuk investasi ataupun izin usaha. Akhir tahun 2021, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bandung menjadi yang terbaik di Jawa Barat. Berdiri megah dengan ketinggian 99 meter, MPP atau Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bandung merupakan gedung tertinggi di Jawa Barat. Gedung yang juga disebut Munara 99 ini dihiasi dengan ornamen khas Jawa Barat, pusaka kujang. Tentunya ada lambang pusaka ini memang salah satu budaya yang salah satu simbol Jawa Barat, yang tentunya di MPP ini ada lambang tadi ya, salah pusaka atau kujang yang melambangkan keberanian atau kekuatan untuk memperjuangkan hak kebenaran, yang pada akhirnya juga hadir MPP ini di Kabupaten Bandung menjadi ikon kebanggaan Kabupaten Bandung yang berdas di Provinsi Jawa Barat dan nasional. Dan alhamdulillah ini sudah diresmikan oleh Pak Menpan RB langsung, dan kita sudah mendapatkan piagam penghargaannya bahkan tipe A. Alhamdulillah terbaik secara nasional karena memang kita mempunyai MPP yang lebih dan berbeda dengan daerah yang lain.
Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bandung memiliki perhatian khusus kepada para pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan nilai investasi Kabupaten Bandung dari sektor UMKM per 1 triwulan 2022 yang telah mencapai 5,7 triliun rupiah. Potensi inilah yang secara tidak langsung mengharuskan MPP Kabupaten Bandung terus membenahi layanan perizinan, utamanya untuk memangkas birokrasi berbelit sekaligus mempercepat dan mempermudah proses di dalamnya. Bahkan ada yang permohon perizinan yang ringan, sedang, dan berat, itu dimaksimal. Kalau yang berat, yang notabene kelengkapannya harus ada AMDAL, itu paling waktu 90 hari selesai. Nah, dulu nggak jelas, setahun 2 tahun. Nah, sekarang nggak. Perizinan ini bisa yang 5 hari, bisa yang 30 hari, bisa yang 54 hari, dan untuk perizinan yang berat itu, yang ada AMDAL-nya itu sekitar 90 hari selesai. Alhamdulillah kita lihat dan terbukti pada waktu Desember 2021 laju pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Yang asalnya saya dilantik waktu itu minus 1,87%, akhir Desember kemarin mencapai meningkat 6% menjadi 3,58%. Selain mempermudah dan mempercepat proses perizinan, salah satu wujud tekad Pemkab Bandung dalam mendongkrak laju pertumbuhan pelaku usaha di daerahnya melalui MPP adalah terus membuka perizinan NIB atau Nomor Induk Berusaha. NIB merupakan langkah awal melegalkan identitas usaha sehingga pengusaha dapat mengajukan izin usaha dan komersial atau operasional sesuai bidangnya. Salah satunya adalah menyiapkan unit usaha yang legal, yang punya legalitas dalam bentuk NIB. Nah, sekarang kita juga menyiapkan NIB, gebiar NIB. Ternyata antusiasi masyarakat dalam proses penyiapan ternyata banyak banget, antusias banget dalam proses ini. Kita lihat misalnya sekarang harian itu hampir 200 pemohon itu masuk hari ini, dan kita bisa selesaikan karena memang jam kerja ya, sampai jam 3, jadi itu 120-an kemarin sudah selesai. Mudah-mudahan hari ini bisa sampai 150. Kita ada 3 hari layanan karena bentuk dukungan kita terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. MPP Kabupaten Bandung yang terletak di Soreang ini memiliki total 64 jenis layanan, mulai dari pengurusan berbagai dokumen sipil seperti Disduk Capil, Samsat, BPJS, pajak, imigrasi, pertanahan, pengurusan perizinan usaha, serta ruang persidangan pengadilan. Dengan ragam layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengunjungi tiap instansi satu persatu. Pelayanan imigrasi misalnya, sebelum ada MPP, masyarakat Kabupaten Bandung yang perlu mengurus dokumen harus pergi ke kota Bandung dengan menempuh jarak lebih dari 20 km. Tapi sekarang tak perlu lagi begitu. Satu hal lagi yang juga menjadi sesuatu yang sangat perlu dibahas, yaitu terkait pungutan liar. Tidak dapat dipungkiri, pelayanan publik sebelumnya kental dengan pungli. Akan tetapi, dalam penerapan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung saat ini, dijamin tidak terjadi lagi. Enggak, karena mereka di sini kan sudah terintegrasi itu ya. Kalau yang ribet itu kan ada satu instansi, memerlukan instansi yang lain, jadi mereka malas ngurusnya ya. Nah, ini ngurus ini harus BPN, harus ke BPJS dulu. Apalagi sekarang harus BPJS dulu, BPN. Kita siapkan di sini ada BPJS-nya. Makanya sudah enak gitu, satu urusan udah selesai. Yang memang memerlukan nanti banyak instansi di sini gitu ya. Insya Allah nggak ada pungli di sini ya. Itu kan tujuannya dari MPP itu mendekatkan pelayanan, akuntabel dan transparan gitu ya. Mengupas soal Mall Pelayanan Publik tidak afdol rasanya bila tidak mencari tahu seberapa bermanfaatkah keberadaannya untuk masyarakat. Bagaimanapun, pelayanan publik dibuat sedemikian rupa untuk kesejahteraan masyarakat. Dedeh Kurniasi salah satunya. Pelaku UMKM asal Soreang Kabupaten Bandung, pemilik usaha jenis pangan berupa tambahan penyedap santapan bawang goreng.
Ia menggunakan layanan mall pelayanan publik untuk mengurus izin usahanya. Identitas yang dibawa kan KTP, KK, NPWP itu syarat untuk bikin NIB. Sama nanti setelah NIB-nya terbit kita bisa mendaftarkan PIRT, disertakan juga NIB-nya. Untuk halal juga disertakan juga NIB-nya. Untuk persyaratan yang lain ada pelatihan atau apapun, NIB itu harus tetap disertakan. Jadi ibaratkan dalam hidup itu NIB itu sebagai KTP-nya gitu, KTP-nya pelaku usaha gitu, Teh. Mempermudah kita lah, pokoknya kita mah tahu-tahu jadi aja gitu kan. Terima beres aja, karena mereka yang input semua datanya, kita keluar berkasnya langsung deh jadi hari itu juga. Itulah gambaran bagaimana pelayanan publik melalui MPP Kabupaten Bandung menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam rangka melayani publik dengan semakin baik. Masih ada setidaknya 55 mall pelayanan publik lain yang tersebar di penjuru Indonesia. Kota Palembang salah satunya. Kota Pempek ini memiliki mall pelayanan publik terbesar di Indonesia. Dengan melihat bangunan bersejarah ini saja, tidaklah sulit kita menebak sedang ada di mana. Ya, Kota Palembang. Satu-satunya kota di luar Pulau Jawa yang sempat menjadi penyelenggara pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2018. Tak ingin bangunan megah ini mangkrak begitu saja, pemerintah setempat menyulap ex-media center menjadi mall pelayanan publik terbesar dan terluas di Indonesia. Memanfaatkan gedung seluas 12.000 meter persegi, Mall Pelayanan Publik Kota Palembang hadir sebagai upaya menuntaskan beragam masalah birokrasi dan perizinan yang kerap menyulitkan. Mall Pelayanan Publik yang diresmikan pada November 2020 ini mengintegrasikan semua jenis layanan di Kota Palembang yang dibutuhkan masyarakat dalam satu bangunan. Setelah berdiri, bergabung unit layanan sebanyak 32 unit layanan di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang ini dengan jenis layanan sebanyak 378 jenis layanan. Kita memang mendapat klaim lah saat ini menjadi mall yang terlengkap dan terluas di Indonesia. Bahasanya kalau kita menyebut MPP Kota Palembang ini palu gada. Apa lu mau, gua ada. Dari urusan lahir sampai urusan maaf ngomong sampai meninggal, semua dokumennya bisa diurus di sini. Tidak hanya label infrastruktur yang terluas dan terbesar, namun MPP Kota Palembang juga memiliki fasilitas pendukung yang lengkap, seperti ruang laktasi dan tempat bermain anak, ruang VIP, minimarket, hingga ATM Center. Dikemas dengan bangunan modern yang nyaman, harapannya stigma pelayanan publik yang kurang menyenangkan dapat tertumpaskan. Adapun sejumlah layanan dari beragam macam yang ada di MPP Kota Palembang, diantaranya yaitu Disdukcapil, Kejaksaan, pengurusan izin usaha, Samsat, pembuatan paspor, pengaduan kepolisian, Ombudsman, Balai Nikah, hingga layanan unggulannya yakni perpanjangan SIM dan STNK tanpa perlu meninggalkan kendaraan atau layanan tanpa turun lantatur. Stigma bahwa pelayanan pemerintah itu kaku, gitu-gitu aja tuh kita ubah, kita geser menjadi pelayanan yang lebih enak. Yang selama ini mungkin hadir di sektor-sektor swasta. Kita tahu pelayanan perbankan itu kan luar biasa tuh kalau mereka melayanin. Misalnya sektor swasta, dari launch-nya aja segala macam itu kan bagus. Nah, kita menghadirkan seperti itu juga. Sebagai contoh juga di Palembang ini, di Mall Pelayanan Publik Palembang itu kita punya ruang VIP. Ruang VIP itu kita dedikasikan untuk siapa? Yang pertama adalah untuk melayani disabilitas. Jadi VIP kita itu jalur disabilitas itu menujunya kemana? Menujunya ke ruang VIP. Jadi mereka datang
duduk kita yang melayani. MPP Kota Palembang mampu melayani 500 hingga 600 orang per harinya. Disduk Capil yang melayani seluruh kecamatan di Kota Palembang menjadi destinasi favorit yang tak pernah sepi dikunjungi. Sehingga tak heran, masyarakat tetap memilih untuk mengurus berkasnya di Mall Pelayanan Publik Palembang meski lokasinya terbilang sedikit jauh dari titik tengah kota. Meski sejatinya pelayanan ini juga tersebar di sejumlah kecamatan, nyatanya sebagian besar masyarakat Palembang justru lebih memilih untuk mengurusnya di Mall Pelayanan Publik. Mungkin masyarakat yang datang ke Mall Pelayanan Publik ini untuk mengurus Adminduk berbagai kecamatan ya, ada yang jauh, ada yang dekat. Kemudian mungkin masyarakat ini banyak feedback ke sini kenapa? Karena satu mungkin fasilitasnya lengkap di Mall Pelayanan Publik, nyaman, bersih, kemudian layanan bisa ditunggu 1 hari. Tidak hanya pelayanan prima dan cepat serta fasilitas pendukung, layanan di MPP Palembang ini juga sangat menjunjung tinggi inovasi. Disduk Capil Zona 1 di Mall Pelayanan Publik ini misalnya. Inovasi itu diantaranya berupa program Si Jago atau Siko Jadi Tigo, yang dalam bahasa Palembang berarti 1 menjadi 3. Sehingga tak heran, masyarakat tetap memilih untuk mengurus berkasnya di Mall Pelayanan Publik Palembang meski lokasinya terbilang sedikit jauh dari titik tengah kota. Si Jago, Siko Jadi Tigo. Apa itu Si Jago? Si Jago itu merupakan layanan Adminduk yang ketika pemohon datang, kemudian memasukkan berkas, ketika mengambilnya mereka langsung mendapat 3 berkas dokumen kependudukan. Itu pertama kartu keluarga, kedua akte kelahiran, dan ketiga kartu identitas anak. Jadi masyarakat cukup datang sekali ketika memasukkan berkas. Ketika anaknya lahir mungkin ya, anaknya lahir itu langsung kami proseskan kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu identitas anak. Jadi mereka tidak perlu berulang-ulang kali datang mengurus, cukup dengan sekali datang, mereka mendapatkan 3 dokumen kependudukan. Segala kemudahan ini tentu dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Palembang. Siti Dayanti salah satunya. Wanita yang baru saja menikah ini hendak mengubah status barunya pada kartu tanda penduduk serta kartu keluarga. Betapa terkejutnya saat melihat transformasi pelayanan publik yang begitu drastis. Jauh Kak, enaknya sekarang ketimbang dulu. Kalau dulu kan mau cabut berkas dulu ke RT, ke lurah, sekarang langsung aja ke sini sama bawa syarat-syarat. Itu ditunggu seminggu, langsung ke sini lagi ambil. Iya, nggak terlalu lama. Biaya gitu? Enggak, sama sekali nggak ada. Tadi berkasnya kalau untuk sekarang ini cuma ngambil KK sama KTP, tapi untuk sebelumnya itu harus pisah KK, KTP, status. Jadi 3 dia Kak, banyak sekalian, kirain nggak bisa ya. Biasanya kan 1-1 Kak, ini sekalian 3 bisa. Jadi saya tuh agak gimana ya Kak, enak sih di sini. Beginilah gambaran upaya pemerintah dalam melakukan transformasi pelayanan publik. Tentu dengan tujuan memudahkan masyarakat mengurus beragam keperluan. Mall Pelayanan Publik baru pun terus dibangun. Hingga Maret 2022, setidaknya telah ada 55 MPP. Pembangunan akan terus digencarkan dengan target menjangkau seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dan tak berhenti pada pembangunan semata. Kualitas pelayanan publik tanah air menjadi yang terbaik pun terus dibidik. Karena mulai dari pelayanan publik optimalah, buah manis suburnya investasi bisa didapatkan. Semua ini tentu akan berdampak baik, memajukan perekonomian Indonesia.